Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan tentang pembulian yang berakibat fatal dikarenakan pembalasan dendam oleh korban pembuli dengan sadis. Film ini dibuka dengan seorang perempuan yang bernama Nozomi yang berada di sebuah sekolah. Nozaki tersebut didekati oleh seorang laki-laki bernama Aiba yang tampak sangat menyukai Nozaki Haruka. Setelah itu, Nozaki mendapatkan pembulian setiap harinya, bahkan tidak kenal tempat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ia kerap dibuli di sekolah, diberi bangkai di mejanya, dicoret-coret mejanya. Lalu setelah pulang sekolah, ia bahkan dibuli di lubang pembuangan sampah. Ia kadang dibuang buku-bukunya, lalu fisiknya juga tidak lepas dari pembulian. Setelah hal tersebut, ayah Nozaki mengetahuinya dan mengadukan kepada guru Nozaki di sekolah. Namun, guru Nozaki tidak dapat berbuat banyak karena guru Nozaki pun tampak takut dengan Tae yang merupakan pimpinan daripada ketua geng pembuli perempuan tersebut. Setelah itu, ayah Nozaki juga ikut dibuli, bahkan dilukai fisiknya dengan ditendang menggunakan sepatu yang telah dirancang dengan ditambahkan jarum hingga melukai ayah Nozaki. Dan ayah Nozaki pun melarang Nozaki untuk bersekolah kembali hingga kelulusannya. Jadi kelulusan Nozaki tinggal menunggu 2 bulan lagi. Setelah itu, Nozaki pun akhirnya tidak bersekolah. Namun, pembuli merasa kesal dan galau karena tidak ada yang bisa ia bully. Ia menyuruh Rumi, seorang anak perempuan di lokal tersebut yang sangat terobsesi dan menyukai Tae, dan menyuruhnya untuk merayu Nozaki agar kembali bersekolah. Kalau tidak, Rumi yang akan menjadi korban selanjutnya. Akhirnya Rumi mendatangi Nozaki, namun Nozaki tetap tidak ingin bersekolah. Nozaki pun tampak akrab dengan Aiba karena setelah pertemuan mereka di sebuah hutan dan mereka pun jalan bersama. Setelah itu, karena tidak dapat merayu Nozaki, Rumi pun akhirnya menjadi korban pembulian. Namun Rumi tampak senang dan tidak sama sekali merasa terbebani karena ia sangat terobsesi dengan Tae. Lalu untuk menarik perhatian Tae, Rumi berencana ingin membunuh Nozaki karena menurutnya Tae sangat membenci Nozaki. Pada malam-malam selanjutnya, setelah berkencan dengan Aiba, Nozaki melihat rumahnya telah terbakar dan ayah dan ibunya telah meninggal karena terbakar serta adiknya yang sekarat. Setelah itu, Nozaki pun kembali bersekolah dan para pembuli cemas kecuali Tae. Mereka takut Nozaki mengetahui hal tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Nozaki telah melakukan pembalasan dendamnya kepada 3 perempuan pertama yang membulinya yang merupakan anak buah dari Tae. Ia membunuhnya di sekolah belakang ketika ketiga anak tersebut ingin membuli Nozaki. Ia menusuk mata dari pembuli pertama lalu menghabisinya dengan sadis menggunakan kayu baseball yang ada di sana dan meninggalkannya hingga terkubur oleh salju. Setelah itu, 3 anak tersebut dikabarkan hilang dan tidak kembali, dan polisi kerap mendatangi sekolahan tersebut. Namun, anak laki-laki, pimpinan pembuli laki-laki di lokal tersebut merasa cemas, lalu keluar, dan di jalan ia bertemu dengan Nozaki dan kembali mendorong Nozaki, namun Nozaki telah menusuknya. Setelah itu Nozaki membeset
muka dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut pun ketakutan dan lari. Hingga ia terjatuh di dalam sebuah jurang dan mengalami patah pada kedua kakinya. Lalu Nozaki meninggalkannya dan laki-laki tersebut pun tewas dan terkubur dengan salju. Perlu teman-teman sekalian ketahui, anak buah dari laki-laki yang mati tersebut adalah si gendut dan si kerempeng. Si gendut adalah seorang perakit senjata dan si kerempeng senang sekali membawa busur tembak. Setelah mengetahui semuanya tersebut, si gendut dan si kerempeng membuntuti Nozaki dan menembaknya. Namun Nozaki tidak kena dan Nozaki pun berlari. Si gendut dan si kerempeng berlari untuk memburu Nozaki, hingga akhirnya Nozaki tertangkap oleh si gendut dan si gendut mengakui bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Nozaki dari dulu dan ia ingin memperkosanya. Namun Nozaki mengelak dan si gendut mengancamnya dengan pistol. Lalu si gendut ditusuk oleh Nozaki di hidungnya dengan menggunakan tang. Aduh, sakitnya. Setelah itu, si kerempeng berusaha membidik Nozaki namun mengenai si gendut. Akhirnya si gendut pun terpanah oleh busur tembak yang dilesatkan oleh si kerempeng. Dan si gendut pun marah kepada si kerempeng hingga menyerangnya. Namun si gendut tewas terlebih dahulu. Setelah itu, Nozaki mendatangi si kerempeng dan membedet perutnya hingga keluar sebagian isi perutnya. Lalu ia membeset jari daripada si kerempeng. Setelah itu si kerempeng berusaha melawan namun gagal. Nozaki menusuknya lebih dahulu di bagian belakang hingga ia pun tewas dan busurnya terjatuh, lalu terkubur oleh salju. Rumi yang sedari dulu menyukai Tae akhirnya kesal dengan Tae karena mendapati usahanya untuk mendekati Tae sia-sia. Esok harinya, Tae yang terenung, membayangi, dan tampak menyesali perbuatannya mendatangi Nozaki dan meminta maaf. Tae membayangkan kedekatan mereka dahulu. Ternyata teman-teman, Tae dan Nozaki pernah dekat dan Tae menyukai Nozaki dan ia cemburu terhadap Aiba. Jadi Tae ini juga merupakan seorang lesbi. Sepulang dari rumah Nozaki, Tae diserang oleh Rumi yang mengakibatkan Tae sekarat dan Rumi meninggalkan Tae sendirian. Namun Tae masih bisa merangkak. Setelah itu, Aiba menelpon Nozaki untuk mengajaknya tinggal bersama di Tokyo setelah mereka tamat, karena Aiba mengatakan ia telah mendapatkan izin dari neneknya. Padahal neneknya tidak menyetujui dan Aiba memukuli neneknya hingga sekarat. Dan Aiba juga mengatakan kepada neneknya bahwa ia yang telah membunuh ibu dan ayahnya. Lalu orang tua murid datang kepada ibu guru Minami karena anak mereka tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Mereka menyalahkan ibu guru Minami. Seperti biasa, karena ibu guru Minami ini sering muntah ketika tertekan, ia pun muntah dan berlari ke depan lalu mati ditumbur oleh mobil pembesi salju dan hancur. Setelah itu, setelah menyakiti Tae, Rumi datang ke RS, rumah sakit yang dimana adik Nozaki dirawat untuk membunuh adik Nozaki. Namun gagal karena ada Nozaki yang datang di belakangnya. Nozaki pun ingin membunuh Rumi namun tidak jadi karena ia tidak ingin membunuh di depan adiknya. Setelah itu Nozaki didatangi oleh Aiba. Dan kakek dari Nozaki pun tiba menggunakan ambulan dan ternyata kakeknya pun sekarat. Lalu Aiba kabur. Nozaki mengikuti Aiba dan mendapati kenyataan bahwasanya Aiba yang telah menghajar kakek dari Nozaki hingga sekarat.
Di tengah perdebatan mereka, lalu datanglah Rumi yang menceritakan kejadian sebenarnya, bahwasanya Rumilah yang telah menyiramkan bensin kepada rumah Nozaki dan juga ayah serta ibu Nozaki. Lalu si laki-laki pembuli yang membakarnya. Mendengar hal tersebut, Nozaki menjadi stres dan marah dan ia mendatangi Rumi untuk memukulnya. Namun Rumi membawa pisau lalu menusuk Nozaki. Seketika itu pun Nozaki terjatuh dan Aiba marah lalu memukuli Rumi secara brutal dan menusuknya dengan ranting di leher hingga Rumi pun tewas. Karena kesal, Nozaki ingin membunuh Aiba. Hal tersebut dipicu karena Aiba memukul kakek Nozaki hingga sekarat. Nozaki menarik pisau yang ada di perutnya, lalu melemparnya ke Aiba, namun meleset. Aiba akhirnya marah dan memukuli Nozaki hingga Nozaki tampak sekarat. Lalu Aiba kembali mengajak Nozaki untuk tinggal bersama, namun Nozaki menolak. Ketika Aiba tengah memotret, Nozaki meraba-raba di salju dan menemukan busur tembak, lalu menembak ke arah Aiba dan akhirnya tepat mengenai lensa kamera dan menembus mata Aiba. Lalu Aiba pun jatuh dan tewas di tempat. Lalu Nozaki pun berusaha untuk pergi dan pindah dari tempat tersebut, namun ia tidak sanggup dan akhirnya jatuh terkapar dan tewas. Beberapa hari setelah itu, di sekolah tampak ada acara wisuda kelulusan SMP mereka. Dan yang datang dari kelas mereka hanya Tae yang tampak selamat. Lalu film ditutup dengan adegan Tae membayangkan kemesraan Nozaki bersamanya ketika dulu sebelum Aiba datang. Sekian dan terima kasih. Film ini saya rasa cukup jelas dan mohon maaf jika memang saya agak nyangkut-nyangkut menjelasinya karena saya tidak menggunakan skrip. Karena jika menggunakan skrip saya rasa saya lebih nyangkut lagi dalam menjelaskannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home. Thank you.